bahagia menurut Alkitab. Pembacaan ini paling tidak kasih tahu kita 4 hal. Berapa hal? 4 kalau pakai bahasa Indonesia. 4 pakai bahasa Inggris baru. Kalau bahasa di sini, nah itu sudah. Pertama, rumah yang bahagia itu kalau takut akan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Pastor kawan di sebelah 3, 2, 1. Suami-suami yang takut Tuhan itu tidak akan pernah menampak istrinya walaupun dia ada di sini ada suami yang biasa pukul istri. Makanya saudara tidak bahagia. Masa kena pukul tiap hari lantas bahagia? Atau sebalik pertanyaan, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Jangan ibu. Berani angkat tangan pula kena pukul ulang sama tangan. Istri-istri yang takut Tuhan tidak akan pernah memaki suaminya walaupun dia terlalu cengeng. Di sini ada ibu-ibu tukang maki. Ada ikut di mana? Dia ini persekutuan perempuan. Bagaimana di gereja mau damai ini kalau ada yang maki-maki? Ada di sini? Ada yang ada betul? Ada pakai baju warna? Saudara, ada ibu-ibu itu ketika otobel, dia kaget maki, pas maki pendeta dia ampun. Ini hanya di mulut pendeta, di hati dia omong kosong. Karena apa yang keluar dari mulutmu adalah gambaran dari oke, rumah tangga yang bahagia itu satu apa? Jangan terlalu cepat-cepat tentang yang apa? Takut akan Tuhan. 2 apa? Rumah yang bahagia itu kalau makan dari jerih payah tangan sendiri. Sama-sama 1, 2, 3. Makan dari jerih payah sendiri. Tos tokalan di sebelah 1, 2, 3. Makan dari. Itu berarti itu berarti anak-anak yang hanya harap warisan tidak bahagia. Yang hanya harap warisan itu tidak bahagia, karena anak-anak yang harap warisan itu tiap hari mereka punya pertanyaan hanya satu: kapan papa mati? Bayangkan kalau tiap hari hanya tanya kapan papa mati, kapan papa mati, lama-lama papa baru mati, dia mati. Saudara mau tinggal di rumah orang tua, tinggal di rumah mertua, mau selengkap apapun itu rumah dengan fasilitasnya, kalau itu masih orang tua punya rumah, belum bahagia. Kalau rumah yang betul-betul kita upayakan dari doa dan kerja keras kita sendiri bersama suami istri, itu rumah mungkin hanya 1 air saja, ukuran 3 kali 4, tidak ada plafon, masuk langsung suam-suam kita juga. Nah itu kalau rumah sendiri kita bisa tulis rumahku istana. Gitu. Ayo muda, ini saudara muda hanya 10. Anak muda, ada pegang handphone. Kalau itu masih orang tua yang beli, belum bahagia. Tapi kalau handphone kita beli dari hasil usaha sendiri, walaupun dia Nokia 3315 yang berbunyi dengan tidit, kalau itu hasil dari payah tangan sendiri, itu kalau ada orang telepon, speaker, volume kasih habis, kita tidak angkat, kasih pegang. Terus ada telepon, biar kamu tahu itu saya beli sendiri. Bahagia. Saya jadi ingat sebelum apa itu. Dulu belum ada handphone, kan ada telepon rumah. Malam-malam orang telepon, Shalom, bisa bicara dengan Wendy. Bapak bilang Wendy tidak ada. Tapi betul itu yang di rumah. Bapak bilang bukan. Ini satu rumah. Terus
Tapi yang dibilang dia tinggal di sini, iya, dia itu hanya menumpang. Karena itu terjadi beberapa kali, saya coba tanya di papa, kenapa setiap kali orang telepon papa bilang ini bukan satu rumah? Sebenarnya saya ini anak siapa? Terus papa bilang begini, kau dengar, kamu ini saudara laki-laki 3 orang. Kalau engkau punya kakak pertama, mau dikawin 1 perempuan, mau datang di itu rumah karena dia rasa dia ke rumah. Nomor 2 kawin lagi 1, mau datang di rumah karena rasa dia ke rumah. Engkau juga kawin 1 perempuan, mau datang lagi di sini karena engkau rasa engkau punya rumah. Maka kita tinggal tunggu kapan nomor 3 baku bulu dengan rumah. Padahal ini rumah, kita beli rumah. Oh, dengar begitu dia sakit di mana? Semua sakit. Saya ini lahir besar di satu kota kecil di NTT, namanya Soe. Apa? Soe. Kalau tekan Soe. Artinya timah, bukan Soe. Soe itu. Oh ya, tapi saya dari Soe sana. Tempat itu 800 meter di atas permukaan laut, jadi dingin. Dan itu orang Soe sudah buat dapur di belakang rumah besar untuk kasih alat air dan masak jagung. Setiap kali saya pulang, satu hari saya pulang dari Kupang, saya lihat papa ada kerja itu rumah kecil. Saya bilang papa itu guru olahraga kerja rumah ngeri sekali. Tidak ada di pengurus, tidak ada pengukur. Terus saya bilang papa, kenapa tidak kasih lurus sedikit? Kenapa tidak kasih dia betul itu di sini, jangan di sini? Papa lepas itu alat-alat semua. Papa bilang begini, kau yang ngomong hebat ini rumah di mana? Ini dia ngiring-ngiring, ini satu rumah. Engkau punya usulan yang bagus itu perlu materi, engkau punya rumah bukan di satu rumah. Dengan begitu dia sakit di mana? Satu, di mana? Tidak, di sini saya bilang. Satu hari saya beli motor, banyak. Saya parkir di bapak punya depan. Bapak, naik. Karena motor agak tinggi, papa naik agak susah. Papa bilang, kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah. Saya bilang, papa yang omong hebat-hebat ini motor di mana? Jadi makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia. Oke, sudah 2. Pertama, rumah yang bahagia kalau takut. Yang kedua apa? Ketiga, rumah yang bahagia itu kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah. Itu seperti apa? Pohon anggur yang subur di pohon anggur itu menghasilkan anggur. Itu lambang sukacita, minuman pada waktu perayaan pesta dan minuman para raja. Kalau istri menjadi sukacita bagi suami, bahagia ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu banyak kan? Ibu-ibu, kalau suami ada berangkat kerja kemana-mana telepon ibu-ibu suka atau tidak? Suka. Atau sampai dia ada ibu-ibu yang sama terus istri seperti pohon anggur yang subur. Bagaimana yang subur atau tidak itu soal nomor 2. Berpikir menjadi sukacita dulu bagi suami. Suami tugas di Surabaya, di Jakarta, di Singapura, di Bali, di Makassar, tidur di hotel berbintang, spray dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, selimut dari Sutra, berbau harum sekali. Tapi dia tidak lupa dia punya sarung bantal di sekalipun bau muda. Apa bau muda di sini? Jadi di rumah ada itu baru. Ini istri Ketiga, rumah yang bahagia itu kalau satu apa? Yang langsung bisu.
Dengan yang bahagia kalau satu, kedua apa? Makan dari jeripaya tangan sendiri. Tiga, istri seperti pohon anggur yang. Keempat, rumah yang bahagia itu kalau anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Kalau apa? Seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya, bahagia. Menyembuhkan luka itu ada dua. Satu, kalau harapan-harapan dan cita-cita orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, sama-sama 1, 2, 3, bahagia. Atau yang kedua, kalau orang tua sudah di tempat tidur karena sakit, sudah di kursi roda karena sakit, masih ada anak yang mau urus orang tuanya. Sama-sama 1, 2, 3, bahagia. 4 hal itu sudah ada di rumah. Jangan pakai banget untuk diremehkan. Faham apa itu? Terus sendiri. Kenapa? Ini yang penting. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia tidak sekedar menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin saja. Tidak. Ada hal lain yang sengaja Tuhan izinkan manusia kelola untuk memenuhi sejumlah hal sampai dia beroleh bahagia itu. Ini yang disebut dengan nama pola. Paling tidak ada apa pola yang Tuhan izinkan kasih tayang buat manusia kelola. Karena kalau kita hidup itu, menikah itu, berkeluarga itu, titik balik terhadap kecantikan, kemolekan, kita membangun kesia-siaan. Sebuah penelitian bilang, kalau kita punya rumah tangga dibangun di atas kecantikan, kegantengan, maka setiap 3 tahun ganti istri. Karena berubah. 3 tahun, saya 16 tahun, berarti kurang lebih 5. Mulai 30, 10. Nah, pola apa itu? Satu, soal pola berpikir. Pola apa? Laki-laki itu cenderung rasional. Laki-laki cenderung rasional. Makanya laki-laki itu kalau bicara, kami laki-laki, suami-suami, bapak-bapak itu kalau bicara selalu saya pikir. Yang ibu-ibu itu lebih banyak menggunakan apa? Perasaan. Makanya ibu-ibu, nona-nona, istri-istri kalau bicara bilang saya rasa. Bayangkan kalau kita 20 tahun suami ngomong saya pikir, terus itu saya rasa. Lama-lama kita akan langsung rasa. Jadi hidup itu supaya ada damai, maka mesti menjembatani apa yang dipikirkan dan apa yang untuk itulah kita hidup sebagai keluarga. Supaya bapak jangan terlalu superior dalam hidup saya pikir. Bayangkan kalau bapak yang selalu didengar di rumah yang sedikit-sedikit saya pikir, terus dia jadi penaturan di gereja. Di kelompok 1, di kelompok 11, mereka 11 yang selalu bilang saya pikir dengan 11 rapat. Bukankah kursi langsung jatuh? Bukankah ada yang tersinggung? Karena ada yang tersinggung di gereja, kau bilang. Yang dia tidak mau bersyukur dia saya keluar kamu dapat itu gereja. Kedua ini, saudara-saudara, saya ingat. Saya melihat di satu pulau kecil di bagian selatan NTT. Kami biasa dibangun rumah tangga itu hari Senin, hari Rabu, hari Jumat.
pergi jemaat satu kali sebut terakhir di sini sebut kelompok. Pergi mereka sudah banyak jemaat bukan 30 begini. Terus mereka lagi dikasih satu yang pimpin ibadah kalau itu di sedikit terang lampunya satu di sini. Ternyata yang di belakang duduk bersinar dan mulai beribadah. Saya khotbah. Kami mulai ibadah, saya khotbah sedikit mereka senyum-senyum. Saya bilang begini, masukin. Yang menarik itu adalah kami sudah habis ibadah dan orang masih senyum-senyum. Saya tidak pikiran ini, saya tidak apa kamu senyum-senyum? Bukan tambah senyum kan? Akhirnya saya tanya seorang diaken mengincar ini kan, saya bilang, kenapa kamu senyum-senyum? Dia ambil kertas, dia tulis cepat-cepat, dia antar ke saya. Saya penasaran, saya coba baca, ternyata dia tulis begini, maaf, Bapak punya resleting tidak tahu. Oh itu macam saya punya hidup. Satu jam pengemudi sama-sama di sini ada masalah di saya itu. Mereka tidak sama tahu. Tadi ibadah mereka atau tidak? Tadi ibadah itu mereka atau tidak? Kenapa? Kenapa? Karena ada sebuah kerusak di saya yang boleh karena perasaan tidak mau ngomong. Orang saya pikir ada berarti tenang. Sebenarnya saya bilang pada saudara-saudara, seringkali jemaat kalau makin besar, kalau jumlah ini kakak di mana berapa? Kakak berapa? Hampir 500. Kalau hampir 5 tahun 400. Kalau kali 4 saja jumlah dia sekitar 1.600. Kalau tidak mampu menerima yang dipikirkan dan dirasa, kita boleh apa? Kita boleh PRTK. Ada yang tahu ada masalah, tapi tidak ngomong. Jangan tunggu rapat, tunggu. Ada, betul. Dia begini. Serius. Jadi akhirnya kita tidak mampu menyelesaikan persoalan berjemaat karena tidak mampu menjembatani ini. Kedua, soal pola bekerja. Kenapa? Laki-laki, suami-suami, bapak-bapak itu cenderung bekerja tunggal. Kami bapak-bapak ini hanya pergi ke kantor saja. Tapi waktu kami pulang, kami rasa sudah kerja seluruh dunia dan segala isinya. Sama-sama dengan istri datang sini. Waktu pulang dari sini kan sama-sama sampai pulang ke sini. Pulang tanpa yang siap makan? Siapa? Yang urus saya siapa? Oh, kasihan istri. Pulang Tuhan. Bapak-bapak itu kalau sempat gendong anak barang 1 jam, dia punya rasa berjasa itu tiada kata. Istri pulang bilang, Mam, tolong gendong adik. Papa mau pergi di teman, kasih teleponan sendiri. Tadi kita sudah gendong adik 1 jam. Dia dengan ibu-ibu, dia perempuan itu bermain jamak. Ibu-ibu itu bangun pagi, bisa siap anak-anak ke sekolah, siap suami ke kantor, bisa sampai setrika, siap snowball, makan siang, bisa sampai foto-foto, update status, semua bisa. Betul? Karena bermain jamak. Itu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dikelola. Bayangkan kalau istrinya, coba kapan jadi kita coba. Itu baru di rumah. Belum ke jemaat. Saudara pernah rasa atau tidak di jemaat itu ada orang yang sibuk melebihi dia punya tanggung jawab. Kadang-kadang dia sibuk yang tidak wajar. Kita bingung ke seksi konsumsi, usaha dana, seksi. Dia bisa buat seksi. Ada. Ibu-ibu ada di sini sekarang. Dia diantar sini dan di situ. Suami-suami kami bapak-bapak ini, kan bapak-bapak. Tangan
baru sampai tangga ember, kami langsung bilang, Mama, kopi. Padahal kopi tidak ada. Mama usaha bagaimana sudah di waktu kamu pulang terus mama bilang, Papa, lain kali itu coba tanya Ipa, bukan langsung kopi. Terus Papa bilang, kok saya sudah beli kan? Iya Papa sudah beli 6 bulan lalu. Papa pikir dari 6 bulan itu untuk seumur hidup. Pokoknya enggak. Ibu, pernah atau tidak ibu minta beli di Papa terus Papa bilang, kok saya baru kasih pernah? Bukan karena dia curiga ibu dalam dari skill, bukan. Tapi dia kasih itu tidak habis-habis. Di pos ini ada suara yang apa ya? Banyak kan? Pernah pergi belanja sama suami istri dalam sama-sama pernah? Coba lihat pendengar bulan raya. Yang tunai bukan yang tunai. Kalau bayar 53.500, istri yang bayar dia dengan suami yang bayar. Kalau istri yang bayar dia bayar berapa? 53.500. Dia buka dompet dia cari 50. Berapa? Dia cari lagi 2.500. Kalau kita tahu, kalau suami yang bayar 53.500, jangan dulu berapa? Tahu itu? Karena pola yang tua, bukan karena makan pun jadi ibu kasih. Dan itu tidak usah saya mulai dulu. Ada ibu-ibu begitu di sini. Siapa polisi coba katakan kita. Ada di atas sini. Kalau ada acara begini, ketua panitia dan laki-laki, jangan coba-coba telepon. Bapak, bagaimana? Dia hanya satu kata, beres. Sudah beres saja buat ibu. Beres apa? Karena istri biasa lebih detail. Amin. Ketiga, soal pola bicara. Pola apa? Laki-laki cenderung berlebihan. Laki-laki cenderung secerewet-cerewetnya laki-laki dia masih disebut pendiam. Makanya kalau ada laki-laki terlalu cerewet, orang bilang dia penunduk macam mulut. Sebuah penelitian bilang begini, seorang laki-laki riset ini, seorang laki-laki satu hari kalau bicara itu kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan satu hari kalau bicara 5, sekurang-kurangnya 21.000 kata. Papa 7.000, Mama pagi-pagi Bapak sudah di kantor, anak-anak sudah di sekolah, Mama sendiri di rumah, mau 21.000 dengan siapa? Makanya Mama kebanyakan online. Ibu di sini begitu. Bapak biasa pulang kantor jam berapa? Tidak pulang. Orang masih pulang. Rata-rata jam 4, jam 5 lah. Terus istri rencana mau kasih keluar yang 3.000. Karena ada berapa ribu semua. Dia mau keluar dulu yang 3.000. Dia sambut Papa di pintu. Pas dia buka pintu dia bilang, Pak. Terus Papa bilang, di kantor tadi bagaimana? Terus Papa bilang, kau kepala dinas. Saya kira itu. Menara pagar itu tidak selesai dibangun, bukan karena kurang uang, bukan karena kurang material, bukan karena kurang tenaga kerja, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka.
Nanti sebentar kita pertajam di bagian teknis. Ini masih ini ngobrol lama, izin polisi tentang ini ngobrol lama. Ini berputar lama. Oke, keempat, soal pola menyilat. Pola apa? Laki-laki, bapak-bapak, suami-suami cenderung cepat lupa. Cenderung cepat lupa. Kami bapak-bapak ini berkunci mobil dulu. Terus dia dalam 30 lama dia tidak tahu saya sudah kunci mobil. Dia boleh dia kunci lagi karena cenderung cepat lupa. Makanya ibu-ibu minta maaf, kami bapak-bapak ini kalau di luar kami kadang-kadang lupa. Lupa apa ini? Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali, setajam betul bukan? Ibu-ibu itu kalau dengan suami-suami begini, orang seperti kita nggak pernah marah kita punya istri, pasti yang protes dia punya istri, tidak pernah apa-apa. Ibu-ibu tidak pernah. Yang mana? Itu hari. Itu hari sering-sering waktu sudah. Ibu-ibu ini orang murni. Dia tetap perwes sama dia ini. Dia naive sekali itu, betul? Anak-anak, pernah atau tidak periksa papa dan mama punya pakaian yang biasa ke kantor atau keluar rumah? Pernah periksa satu-satu? Pernah? Yang paling banyak dapatnya itu di papa punya pakaian atau mama punya? Papa pasti lupa 5.000 kah, 10.000 kah, 20.000. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan sia-sia. Dalam hal inilah mama setuju dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ juga. Saudara lihat, 4 pola ini gagal kita kelola, maka hal-hal tadi itu susah ada dalam hidup. Susah. Nah kalau tadi saya tanya bahagia, so ada di rumah. Dunia ini berubah. Pendeta yang itu baru menikah 16 tahun. Izin nama ketua klasis berapa tahun? 24. Ibu yang WM berapa tahun? 5 tahun. Kami yang nikah 16 tahun, yang dulu kan orang tua nikah ini kami punya dekorasi beda dari yang nikah sekarang. Kami dulu pakai kulit pisang, terus ada bebek burung, bebek atau ikan, ada kapas-kapas di sini, baru ada tulisan mohon jangan itu kali dulu. Beda dengan anak-anak sekarang yang nikah baru itu pakai prewed dorang. Kakak mau coba ada foto di taman Tempina malam pas mau resepsi, terlalu mantap, lampu bagus-bagus lagi, baru laki-laki dan perempuan mempelai itu saling bergandengan tangan dan jalan ke satu. Ada ini yang rambut beautiful in white. Sampai sana terus, sampai sana romantis sekali itu. Terus tiba-tiba yang MC itu bilang, laki-laki terus. Waktu dia cium begitu, kami yang usia pernikahan di atas 15 tahun di tahun dia begini. Hari pertama. So 16 tahun masa itu dia sering pakai aduh.
Aduh, gagal kelola, gagal kelola itu kita hanya pakai pakaian seragam saja. Hanya baju pakai seragam, pakai seragam. Saudara, memang bagi saudara lihat kan, ini seperti penentuan yakin orang. Waktu baru pertama kali ditapiskan itu kan, apakah jawabmu? Ya, saya percaya kan? Kalau dia bikin mati sekali, apakah jawabnya? Iya, saya percaya itu. Habis itu tidak datang pelayanan. Ada. Kalau beberapa itu, dia bertanya itu sudah 16 tahun nikah itu wedding kiss itu betul kekasan. Saudara, saya punya potongan video satu beredar luas ketika saya bilang, ayo muda, dia manusia, ayo muda, yang sudah ada pacaran anak-anak, tidak ada. Yang belum ada pacar angkat tangan. Tidak ada itu. Yang tidak tahu dia ada atau tidak, coba angkat tangan. Orang yang tidak tahu dia ada atau tidak itu biasa kalau nomor satu itu tidak ada dia rindu, tapi kalau ada dia malu. Dengar. Saya bilang begini. Pacaran dengan menikah itu dua hal yang beda sekali. Waktu masih pacaran, laki-laki bisa bawa bulan, apalagi kalau bulan Februari, apalagi kalau tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari pemilihan umum. 14 Februari hari Valentine. Laki-laki bisa bawa bunga apa? Mawar. Dia bisa sembunyi di belakang sambil berlutut dan romantis sekali dia bisa bilang I love you. Pacaran sudah nikah 10 tahun paling-paling dia pulang mau bunga pepaya. Dia bilang di situ bapak terus ada keluarga begitu itu sama pakai keluarga masih pacaran yang perempuan berani terakhir di batu yang laki-laki bisa marah batu pacaran senikah jalan sama-sama yang perempuan terakhir di batu itu saya bilang kok mau taruh di mana masih pacaran yang perempuan belum jatuh yang laki-laki so tangkap kadang-kadang pakai minta tolong sayang ayo jatuh semenikah naik motor sama-sama tabrak anjing jatuh yang laki-laki ambil motor lupa ambil istri dan istri protes berbagai panggilan terganggu kita mama minta ambil mama semula motor masih yang pembuat semula akan ada jemaah jadi majelis itu bukan sekedar pakai jas seragam Mudah terus pertama kali ini dikasih doa firman ya. Nah sekarang kita mulai. Yang saya panjang-panjang tadi itu baru pelan. Ya. Lanjut. Ini baru masuk. Lalu apa yang harus dilakukan supaya rumah damai, keluarga damai? Kalau dia pergi gereja jadi damai. Di jemaat ini
dimanapun. Tadi cerita dengan saya tunjuk soal itu. Bapak yang punya rumah itu bapak sekretaris jemaat, Pak. Iya. Waktu yang bapak pendeta yang melayani di mana? Di dalam negeri, luar negeri juga iya. Terus berikut pertanyaan satu, apa yang sama dari jemaat-jemaat di seluruh dunia yang Pak Pendeta lebih? Saya bilang yang sama itu begini. Dimanapun itu ada jemaat di satu tempat yang itu orang punya hati pelayan itu tuh suatu, itu orang tuh kasih hidup betul untuk pelayanan. Dia kasih keluar, dia punya uang, dia kasih keluar tanpa bicara. Di sebuah jemaat ada begitu? Ada. Ada yang tidak kasih keluar apa-apa, dia protes. Tidak pernah. Ada? Sama kalau ada yang dia usul semua program, tapi jangan coba-coba minta sumbangan. Itu orang bisa kikir, tidak ada dia. Ada juga. Ada yang kerja tidak ada, terus makan. Ada juga. Oh, ada di sini juga. Sama. Boleh biasa. Ada yang dia bertanya di satu rapat itu dia hanya bertanya sampai dia jawab kembali dia bertanya sendiri. Ada juga. Ini jemaat ini kita sementara sama-sama. Jadi mau bikin apa ini? Nah, harus dari rumah, dari keluarga yang baik. Apa yang harus dilakukan? Pembacaan tadi dia kasih satu kata kecil, kalimat kecil saja yang sepertinya hanya untuk menegaskan sesuatu, tapi saya mau pakai itu untuk menolong kita membangun sebuah keluarga. Saya tidak bisa mengajar, ada banyak orang tua yang sudah menikah lebih dari saya 16 tahun. Tapi kan saya diberi kesempatan berkhotbah, saya ingin menyampaikan ini supaya keluarga baik dan kemudian masyarakat dan gereja di mana kamu hidup itu menjadi tempat yang indah dan baik. Maka di rumah makanlah bersama-sama di satu meja makan. Sama-sama 1, 2, 3. Makanlah bersama-sama di satu meja makan. Yang sudah makan bersama dia tahu bahwa itu baik. Yang sudah makan bersama-sama itu dia rasa tidak ada. Tapi itu hal yang penting. Kenapa? Satu, orang kalau makan bersama-sama, saya mau kasih ini dulu yang paling awal. Meja makan, masih di meja makan kita tidak bisa duduk dengan orang yang hati kita tidak aman dengan dia. Makin kecil itu meja, kita makin seleksi siapa yang bisa duduk bersama. Saudara, kalau ada jengkel saya mau duduk satu meja makan dengan saya. Ada jengkel sekretaris jemaat mau duduk satu meja dengan saudara, jengkel bendahara gereja mau duduk satu. Ini kalau duduk sama-sama itu kita rasa itu dagu-dagu mau taruh di rumah. Ini bisa makan sama-sama kan? Kita makan di mana ini? Kenapa makan sama-sama penting? Satu, orang kalau makan bersama-sama biasa mulai dengan doa. Ada makan itu dia yang paling banyak di satu acara tidak tahu doa makan, tapi dia tidak pernah dimakan kalau ada banyak-banyak. Maksudnya makanannya sudah tersedia dan kami minta kepada ibu pendeta untuk ini. Atau kalau lihat orang lain sudah doa, dia tutup. Dia buka mata orang masih tutup, dia tutup. Doa itu satu tanda, salah satu tanda kita dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Salah satu tandanya berdoa, betul? Ada orang yang cerai, kan? Di kau paling cerai, tapi dari coba-coba suruh dia doa makan. Bapak sebentar, bapak doa makan, kesempatan. Ada begitu. Di sini, itu bapak yang sapa, bapak sapa. Doa makan itu berisi 2 hal. Berapa hal? Berputar ke kiri, berputar ke kanan, tetap.
Doa makan berisi dua hal. Satu, doa makan berisi sebuah ungkapan syukur, ungkapan terima kasih. Amin. Keluarga yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, tidak bahagia. Bisa bersyukur. Orang yang tidak tahu bersyukur itu hanya mengeluh tiap hari. Kita cukup pergi dia hanya patah leher kuat. Hidup ini terlalu susah. Engkau mati sudah kau dia ini ada di kamu ada yang tiap hari hanya mengeluh. Yang kita mau bikin program dengan mulai dari mana? Mulai dari mana? Ada majelis satu jemaah atau majelis jemaah tiap hari yang mengeluh tidak tahu terima kasih. Tolong aja kita punya anak-anak, maaf, permisi, tolong, terima kasih. Bisa tidak tahu terima kasih, yang bikin kacau jemaah. Saya biasa tanya orang di mana-mana, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Mantap. Kalau itu saya mau tanya, siapa bersuami yang pagi-pagi istri siap semua terus jadi laut? Terima kasih. Ada? Mana itu orang? Mantap. Ini suami istri siap semua kalau tidak pernah terima kasih, tapi istirahat kantor makan di warung saya lagi terima kasih ya. Baru janji itu mbak bahasa kepada saya ada suami begitu bagaimana? Bapak-bapak coba sebentar pulang dari sini istri siap makan malam, coba bapak bilang sayang terima kasih. Bisa? Baik-baik. Kalau bapak-bapak berani terima kasih istri sebentar, mama terima kasih. Saya yakin istri pikiran. Pasti istri pikir dua. Pertama pasti istri pikir begini, tidak tahu roh apa suara. Atau yang kedua kalau sampai istri pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Jadi tiba-tiba dia baik gini. Kenapa pendeta yang ngomong sampai begini kaitan dengan jemaat? Bahwa jemaat ini tidak tahu terima kasih. Banyak kita penghayal tidak tahu terima kasih. Ini jemaat ini kadang-kadang dia pikir kita ada orang tua dia bilang di saya dengan bapak dengar kenapa ini agama kekristenan ini sebegini luas, begini banyak, gereja ada penuh di mana-mana, tapi di dalam penjara itu yang Matius saya dengan bapak pikiran itu saya itu bapak mesti rumah itu pikiran rumah bagaimana bapak harus bilang beruntung gereja masih ada, kalau tidak bapak juga di dalam. Kalau kita macam pelayanan itu tidak ada sama sekali. Tidak ada jemaat yang tahu pendeta dan kerja apa. Ada itu kalian atau sendirian. Kadang-kadang kita ini rasakan ada juga pendeta juga gitu. Tidak tahu terima kasih. Bagaimana begitu? Kedua, doa makan itu berisi sebuah pengakuan bahwa berkat-berkat yang kita dapat ini datangnya dari Tuhan. Ingat, rumah yang tidak pernah mengaku bahwa berkat-berkat yang datang dari Tuhan, itu rumah tidak akan bahagia. Dia mungkin tahu menjadi kaya, tapi tidak tahu menjadi bahagia. Dia tahu bagaimana mengumpul yang luar yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmati. Saya suka umum, ada yang berbulan banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu-satu Surabaya baru dia tahu pendeta, kita di
Surabaya pendeta. Oh, enak kok spesial. Tidak pendeta kan? Saya di rumah sakit dokter. Saya dokter juga di rumah sakit. Mengucap syukur sama-sama 1, 2, 3. Bahwa berkat-berkat ini Tuhan yang kasih. Jangan takut dengan kebenaran Tuhan, jangan takut. Tadi sore saya setunjuk salto. Saya sampai itu kami cerita, saya pas ada satu acara di Gorontalo. Terus dari yang jemput itu ada anak SD mungkin umur 7-8 tahun perempuan. Waktu makan, saya tanya dia, adek, nggak sekolah hari ini deh? Dia bilang, kita izin pendeta. Oh, izin berapa ya? Izin mau jemput pendeta. Aduh sayang, terima kasih. Penghargaan bagi pendeta, betul. Adek masa mau jadi apa? Adek mau jadi pendeta. Mantap. Bahan pendeta mau kasih ingat. Kalau ada mau jadi orang kaya dan jadi pendeta, tapi adik tidak boleh takut dengan pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Tuhan memelihara hamba-hambanya melalui persembahan jemaat. Tapi kalau persembahan jemaat itu ada dalam bentuk uang, itu uang yang warna merah yang gambar proklamator, itu jarang masuk garuda. Dan mana-mana masuk itu yang pasti murah. Itu yang bangsa. Sehingga sampai hari ini kami tetap berjuang. Tapi tidak mati. Bagaimana dia pendeta? Tidak ada yang mau tahu. Kenapa itu pati muda berpegangnya kepada Allah? Kenapa itu berpegang kepada Allah? Karena ada jemaat sama-sama itu boleh itu sampai itu pegangan berpakai. Tapi ini orang yang mengakui berkat ini Tuhan yang kasih. Saudara, kalau tidak mengakui berkat Tuhan yang kasih, kita hanya turun pada orang yang memberi paling besar. Nah, kalau memberi paling besar berarti dia ngomong apa ikut? Ngomong salah berikut, tidak bisa. Ngomong ini benar, salah. Aduh, gimana ya kalau atau teman? Nada-nadanya ada kelas kategorisasi? Ada. Berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Kira-kira berapa kali tidak ikut tatap muka tidak boleh sini? Berapa kali? 5 kali. Tidak tatap muka tidak boleh sini. Oke. Terus ada orang tua datang di pendeta. Di paskanya ada CD. Kristennya tadi bilang, iya ada apa? Terus dia bilang, kita punya anak yang di Bandung itu, yang sekolah dokter itu anak orang pintar pendeta. Itu biasa berapa tahun dia suka semua. Nah itu apa? Dia mau datang, boleh pendeta habis CD? Jangan begitu pun bapak, orang lain pe anak ada ikut setengah mati. Udah satu mau nyebe apa? Kau datang langsung tabir. Tapi bapak tersinggung. Ini saya sumbang apa? Tidak, di gereja itu dia bernama persembah. Kata dasarnya sembah, bukan sumbang. Atau ada itu di tata ibadah tulis ini bagian persumbangan. Siapa yang lebih kaya dari itu yang bersumbang kasih Tuhan? Tidak berjaya. Ada ini bu. Ada saya dia satu waktu kasih masuk persembahan tu. Enggak. Sudah bapak. Kenapa mau kasih persembahan sampai begini? Bila pendeta. Kalau tangan memberi tangan kiri dia bapak. Saya bilang yes. Tapi saya takut. Kalau pendeta tahu apa? Sering. Susah bagi sudah gini kan semuanya kan
Karena kalau kita tidak pernah mengakui kalau berkat Tuhan yang kasih, susah jauh, susah. Satu, di meja makan kita berdoa. Oh, kedua, biasa di meja makan orang meja apa? Untuk makan. Itu betul itu. Jadi masalah kalau di meja makan orang tidur kan? Jadi jangan di meja makan itu berarti di meja makan makan. Tidak usah bikin lain-lain di meja makan. Di meja makan itu ajar kita untuk menempatkan diri dengan baik. Banyak orang tidak tahu menempatkan diri. Tapi suami yang RT suruh panggilnya mama RT. Dia ini suami yang kepala sekolah, tapi dia suruh panggil dia mama Kekse. Lama-lama itu kalau tangan pun semua kita turun dulu. Kau tempatkan diri. Saya punya istri itu pendeta, makanya boleh panggil dia pendeta Antoneta. Kalau dia bukan pendeta, jangan panggil dia pendeta. Siapa ibu pendeta? Panggil ibu Melobe. Sebab dia bukan pendeta, panggil dia pendeta. Lama-lama dia akan satu tobat dia baptis orang. Kau tempatkan diri. Saudara pejabat itu di kantor, sampai di sini kita bukan pejabat. Betul. Tempat ini di mana? Ada yang masalah pemilihan RT di situ, bawa lagi pergi hijau. Itu bukan RT, belum bupati, belum presiden, belum dewan. Kita mesti tahu kita ditampa mana. Amin. Termasuk pakai pakaian. Kalau memang saya begini kasuistik. Jangan pakai baju tidur tiga riza. Langsung tidur pakai tiga riza. Bukan apa. Kau tanpa. Betul. Saya bilang begini, tolong ibu-ibu menolak pakai pakaian tiga riza sopan-sopan. Betul? Saya tanya dulu, boleh pakai pakaian ini pada diri atau tidak? Dia bilang boleh. Enggak boleh. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang iya. Tuhan memang lihat hati, bukan lihat pakaian, tapi saya pendeta ini. Saya lihat pakaian, bukan lihat hati. Ini pakai begitu baru di situ kita yang dibuka kusti. Lihat salah, tidak lihat salah. Kenapa yang jawab musik kemudian kesopan-sopan. Bukan sapa-sapa yang kita tempatian. Tanpa itu cukup. Bapak-bapak dulu kerja tidak usah buat pekerjaan kantor pulang dulu. Kalau bekerja yang kantor punya di rumah, tunggu istri anda setidur. Bahkan kalau kita mau kerja, itu anak umur 1 tahun yang di dekat papa punya, dia bilang, mana? Kacau ibu lagi. Pernah alami begitu? Sudah rencana mau taruh racun di sini? Hati-hati tuh supaya tahu tempat tuh. Sudah dua. Pertama tadi di meja makan apa? Ibu di meja makan? Tidak. Biasa di meja makan orang buat apa? Cerita. Ngomong. Tidak mungkin dulu 1 jam sama air dulu. Tidak mungkin. Di meja makan itu orang cerita tuh. Ya. Kesempatan di meja makan itu orang bercerita. Yang suami bisa tanya istri, mana? Siapa yang sayur garam semua? Terus orang bilang, papa minta maaf sayang. Waktu mama tulis ini sayur, mama tahu ini ya pak. Jadi mama pikir papa garam, mama anak.
yang penting kau komunikasi. Betul? Komunikasi. Berapa tahun lagi anak laki-laki? Laki-laki, kau bisa kau dapat berapa? Bapak, tadi kakak dapat 10, mantap. Lu macam papa betul. Papa sekali. Kalau yang perempuan kau dapat berapa? Bapak tadi matematika susah, saya dapat 3. Antum macam mana boleh dipilih? Tenang. Terlalu penting apapun di meja makan kasih mati handphone. Apa yang terlalu lahir kita deh handphone? Sibuk dengan handphone padahal terima bilang Musa data enggak. Seperti tidak usah sibuk. Dia bawa motor suami istri cari. Ini terima telepon masuk baru dia sengaja angkat telepon, langkah keluar berbilang kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu sampai bicara harus bilang itu bicara dengan rohani. Ada begitu di sini. Mereka sering-sering nakal. Komunikasi supaya tolong pergi ke gereja itu tolong komunikasi kiri kanan. Jadi jangan diam, jangan sepi di tengah-tengah keramaian. Iya. Video sendiri satu. Apa yang terang? Kan kita satu persekutuan itu. Jangan juga bikin kita terlalu. Bagaimana? Itu yang bilang damai sejahtera bagi kamu. Itu kan sapaan. Kita mau kasih tahu apa kabar. Damai sejahtera ada kok bagi kamu, bagimu juga. Apa kabar? Tolong katakan itu pada saudara di samping kiri kananmu, Ibu Selunas. Kok ada masalah dengan kata Lunas, Pak? Ada orang belum kerjaan. Ya sudah, komunikasi latihannya di meja makan. Jemaat, handphone ini berhasil mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Lu bersama-sama suami sibuk sendiri. Bagaimana kita gila? Kalau kita tidak ada aksi, jangan dari sini mau ke Palu, ada orang celaka di jalan, tidak tolong. Hai guys, ada kanalin manusia. Habis siaran langsung guys, kan ada sini. Sudah cukup dong. Dua orang di sebelah aku cerita dan dia tidak usah untuk FB Pro. Ayo begitu di mana-mana. Itu orang lewat di sini. Di atas payung. Komunikasi. Kata kunci dari relasi itu komunikasi. Orang buta, orang bisu, orang tuli waktu diambil keputusan berhubungan dengan seseorang yang mestinya komunikasikan sesuatu. Gagal komunikasi kita gagal dalam relasi. Tidak ada masalah, tidak bisa diselesaikan oleh komunikasi yang baik. Komunikasi. Suami juga puji-puji istri, gombal sedikit juga baik lah. Mama bikin teh, dia bikin teh terus dia tanya, Papa manis pas? Sayang,
Teh mau manis atau tidak manis tidak lebih indah dari mama pesarion. Itu masih ulang coba. Itu kalau bukan kita yang mau gombal kita berisi, lo suruh siapa? Lo suruh siapa lo? Oke, saudara apa? Saya pusing dengan diri. Satu di meja makan, dua di meja makan. Artinya kita menempatkan. Yang ketiga di meja makan, komunikasi. Keempat, di meja makan itu saya mau tanya, kalau ikan tinggal dua, padahal orang yang baik. Bapak mama tambah anak dua, mana ikan tinggal dua, siapa makan? Siapa makan? Siapa makan? Oke, tidak ada jawaban yang salah ya. Apakah mau kasih anak yang makan, tidak ada masalah. Apa mau bagi supaya empat dapat, tidak ada masalah. Apakah karena mama yang goreng jadi mama dapat satu, kita tiga bagi satu, tidak ada masalah. Apakah karena papa sakit dan bapak anda semua, tidak ada masalah. Tapi di situ kita mengerti bahwa di meja makan itu kita belajar untuk mengingat orang lain. Di meja makan kita belajar apa? Bayangkan kalau minta kita bagi duluan terus kita ambil makanan. Bayangkan kalau sate tinggal 10 kita ambil 9. Tolong 5 orang. Boleh begitu? Boleh. 5 orang. Kenapa? Saudara pernah ikut pesta di tetangga-tetangga pernah? Orang kalau sampai bikin pesta bukan karena dia kurang makanan, tapi yang pergi ambil makanan tidak terbiasa dari ingat orang. Akhirnya yang orang-orang terbelakang itu kuat kosong. Bukan karena keluar itu. Itu dia makan lagi orang berasi. Ini kurang. Itu serius. Ini bapak-bapak dulu juga dapat 100.000 demi rokok 30. Tinggal berapa? Tinggal 70 dia ambil 50 dan bilang uang jaga-jaga. Tinggal berapa? Tinggal 20 kasih di istri dengan harapan tiap hari itu ikan, sayur, tahu, tempe dan segala-galanya. Tekan itu istri. Kenapa hanya untuk 30? Bagi mama itu anak batal. Kenapa kita egois sekali ya? Ini yang belajar ini online supaya waktu kirim anak-anak pergi sekolah di Makassar, Palu, Surabaya, Jogja, dia tahu kita tuh orang tua di kampung lagi susah. Dia hanya mau supaya kita sekolah baik, hidup lebih baik, dengan utang supaya orang sekolah. Betul? Orang tua dia, anak-anak, asal engkau mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Betul bagaimana kita lihat? Orang tua sampai mengikat perut itu bukan berarti orang mau pakai stanggen, tapi memang utang untuk pemberian anak. Nah kalau tidak ada orang tua, dalam setiap bulan ada anak-anak yang tidak pernah telepon orang tua. Nanti pas beli habis, setelah 5, mama PHP, mama anda bilang, salam mami, iya, mama ada baik-baik, iya kah betul-betul, kita di malam tidak ada mimpi mama. Pas dia tadi malam langsung mimpi mama, mama langsung bilang sayang, mau berapa omong saya. Belajar iman, alhamdulillah. Tahu betul. Tahu betul. Ada yang mau motor sendiri, itu utang.
Orang tua itu ada orang di sini yang motor kayak semua. Ada mana? Itu motor itu hasil kerja dari pabrik. Yang kerja di pabrik itu orang otak mantap, kerja pakai sistem komputer mantap, otak bagus, sistem bagus. Jangan tahu gas gimana, rem gimana, speedometer kemana, velg kemana, knalpot bagaimana, itu terukur. Tapi kita punya anak-anak yang harus semua maka pelajaran ini dengan reparasi motor. Akhirnya motor bunyi macam orang gila. Wah. Anak muda, jam 10 malam kamu lewat jalan kecil begini. Wah, itu orang punya doa hanya satu. Coba mati. Orang punya doa supaya kita bahagia sejahtera. Hanya tahu wah. Hidup pengingat orang tua. Motor bahan lunas dia dengan pocok dicapatan. Itu konsentrasi kan anak. Karena orang tua tuh boleh begitu bro? Ada orang yang tidak pernah ingat orang lain. Baru detek baru 1 juta sampai 2 bulan pagi. Orang akan kasih tahu orang tolong kasih kecil sedikit orang. Apa? Ada opa di sebelah saya kasih tahu itu apa? Ada tambah 2.000 di kita ketek. Kalau ini orang lain bisa begitu bro? Bisa banget juga tolong ingat orang lain yang duduk di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Tolong ingat orang. Orang sama tas satu di tanpa duduk sini, satu tanpa duduk, satu bukan kita rumah. Yang orang lain sedikit ada rumah. Sudah lihat rumah baik itu aman. Banyak kan? Di gereja kan? Soal. 1. Di meja makan. 2 di meja makan. 3. 4. Ingat orang lain. Ingat orang lain. Kelima. Melayani disabel itu kami biasa rumah itu namanya Amu Keraga itu artinya rumah dek. Mana rumah dek itu orang buka sepatu, buka sandal, duduk bersila, makan setiap hari begitu. Pulang ke sore ya papa mama kan kami makan di meja makan. Karena tiap hari suruh duduk bersila, ada kecenderungan kita mengangkat kaki begini. Setiap kali menutup lewat meja makan sedikit, apa biasa dia begini? Kalau menutup punya bagus lagi. Kami makan sambil baca cerita. Kalau makanan masih ada di mulut, kami paksa bicara apa beda. Makanan dari mana, soal dari mana? Kami itu berulang beberapa kali. Saya ngerti. Di meja makan kita belajar etika dan moral. Di meja makan kita belajar apa? Etika. Rumah tangga itu kalau tidak ada etika dan moral rusak. Semua rumah tangga itu ada pertengkaran, betul? Ada rumah tangga di mana di sini yang tidak ada pertengkaran? Tapi yang bertengkar itu ada etika, beda dengan tidak ada etika. Yang tahu etika itu, jangan bertengkar hampir-hampir orang tidak tahu. Ada dalam rumah semua tidak tahu. Tapi yang tidak tahu etika dia berdiri di pinggir jalan maki ancol dia berkata sampai tetangga story. Orang kita lewat, orang tua ada sampai dengan tadi siang semua pakai guru. Orang pakai etika. Saudara, saya senang sekali tadi di gereja misalnya kita ibadah. Tadi contoh yang begini bagus. Di gereja tiba-tiba ada anjing dalam. Semua orang yang ada tidak suka kalau anjing ada di situ. Betul? Yang membedakan itu adalah etika. Tidak mau anjing di situ.
Yang membedakannya etika. Yang punya etika dia berpikir dia mau usir atau tidak, atau kalau usir jangan sampai mereka rebut. Mungkin akan diambil keputusan gerakannya tidak, atau dia tidak mengusir. Etika. Yang tidak tahu etika, terus, sampai kenal macamnya. Mungkin dia punya pulang terus. Hanya soal itu. Maksud betul. Cara tidak itu. Orang ini rapat dalam gereja, dalam pembakaran macam di pasar. Orang lain begitu. Bantu meja. Padahal dulu sekali itu meja. Saya tanya, ada mana? Ada yang pernah marah dengan orang tua bisa banting pintu rumah? Pintu kamar dengan dia? Saya mau kasih tahu kamu banting itu pintu rumah kamu dalam kamu bagaimana kamu suka itu harga pintu kamu tutup dengan hati. Kamu berhubung dengan orang tua ini, lepas itu headset. Ini dulu ngomongnya orang tua headset taruh di sini, pakai kaki. Dia macam dia bangunan ini dari rumah sakit selalu apa yang terlalu? Meja makan ajar kita etika bangsa Israel. Ketika mengalami pengulangan ke Babel, mereka mengalami 3 persoalan. Satu, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua orang tidak suka dijajah, tapi siapa memimpin siapa? Kedua, secara ekonomi mereka rusak parah. Mereka hanya budak, bekerja dari pagi sampai malam hanya untuk kepentingan para tuan. Tapi yang ketiga, setelah Bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar etika, moral, iman. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, semua nabi-nabi bilang, pulanglah ke Yerusalem, pulang. Tapi jangan pilih dengan pemimpin. Jangan urus dengan ekonomi, bangun dengan Bait Allah. Tempat di mana belajar etika, moral, dan iman. Sebab, kalau jadi pemimpin tapi tidak punya etika, moral, iman, menghancurkan satu bangsa. Kaya raya tapi tidak punya etika, moral, iman, menghancurkan keluarga. Kerajaan etis dan iman mesti dibangun dari keluarga. Saya bawa satu materi di pertemuan raya kaum bapak gemik. Di sisi pertanyaan dan bertanya begini, apa yang sudah dibuat, 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 apa yang sudah dibuat. Ada 2 halaman mungkin. Waktu jawab saya bilang, ini pertanyaan, ini jawaban terlalu gampang. Oh, bonus. Terlalu gampang, bagaimana tanyakan? Bapak, saya mau tanya Bapak. Waktu Bapak diteguhkan sebagai suami istri, hari itu sekaligus Bapak diteguhkan menjadi imam dalam keluarga. Apakah fungsi imam dalam keluarga Bapak jalankan? Kalau fungsi imam dalam keluarga Bapak tidak jalankan, makanya ini pertanyaan semua ada. Apa yang sudah dibuat, apa yang gereja buat, apa yang sudah dibuat, apa yang gereja buat. Tapi kalau Bapak punya fungsi imam itu dijalankan, mungkin satu saat gereja akan dapat nota di dalam kantong kolekte atau apa tulis dia begini. Maaf, keluarga menobet tidak lagi terlibat ibadah rumah tangga karena tiap hari kami ibadah. Ini kan tidak ibadah tuh. Jadi apa yang sudah dibuat, apa yang dari masing-masing kita melaksanakan. Pelajaran itu sukses di rumah. Jangan takut kalau datang hidup bersama dalam keluarga. Tidak akan mudah ada orang tersinggung. Dalam gereja orang tersinggung itu banyak kadang-kadang. Kadang-kadang dalam rangka Paskah, kaum persekutuan perempuan, kita ribut di bagian yang tidak terlalu menjadi penting. Ribut pertama, seragam. Seragam atau bebas latih saja. Ribut-ribut sepakat, seragam. Seragam pusing lagi, polos atau motif. Sudah bilang polos, pusing
lagi biru atau coklat kuning atau apa. Pusing lagi. Oh, boleh motif. Kita pusing lagi. Penuh setengah seperempat atau sepakat itu motif meninggal begini atau begini. Bertengkar di mana-mana yang terakhir waktu makan. Hanya tanggal sekarang. Nah, kalau hal-hal tadi kita tidak ada di rumah, aduh, kacau tuh. Rumah aman, gereja aman, dunia aman. Amin kok. Dia kalau pulang makan sudah di rumah, kan? Mulai sudah berdoa, papa pimpin doa. Anak-anak semua mari perang sembahyang. Terus anak-anak bilang, weh, papa. Sudah kamu berdoa sudah sampai di rumah. Papa rumah. Saudara-saudara, itu hal yang menjadi bagian kita. Mari kita sama-sama dalam posisi menuju pada perayaan Paskah tahun ini, kita menghayati sebagai bagian yang penting mulai dari rumah kita, pribadi, rumah, gereja, dan biar itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Berkenan ucapkan satu kalimat pada Tuhan dengan jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia sampai kegelapan jiwa kita, dia tahu. Katakan sesuatu. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih kami mendengar firman-Mu. Dalam keterbatasan kami, kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam